Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran daring matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang garis singgung persekutuan lingkaran. So, are you ready? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita cermati potongan ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, and cooperate in righteousness and piety, but don't cooperate in sin and aggressions. Mari kita bekerja sama dalam kebaikan dan kesolehan, tapi jangan pernah bekerja sama dalam perbuatan yang buruk. Mari kita saling mengingatkan, menyemangati teman kita untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan hal baik, tapi jangan pernah membantu teman kita atau menjerumuskan teman kita dalam hal yang buruk. Fighting. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah definisi garis singgung lingkaran. Yang kedua, garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Dan yang ketiga, garis singgung persekutuan luar lingkaran. Let's start it. Kita mulai dengan definisi garis singgung dan garis singgung persekutuan lingkaran. Garis singgung lingkaran. Perhatikan ilustrasi gambar. Terdapat sebuah lingkaran dengan titik pusat P. Kemudian lingkaran tersebut memiliki jari-jari PB dan PC. PB dan PC di sini jari-jari lingkaran, nggih. Kemudian ada titik A di luar lingkaran. Nah, garis AB merupakan garis singgung lingkaran. Garis AC juga merupakan garis singgung lingkaran. Jadi, apa garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran merupakan garis yang menyinggung sebuah titik pada lingkaran. Menyinggung sebuah titik pada lingkaran. Hanya menyinggung, tidak sampai memotong. Kemudian, AB ini kan garis singgung lingkaran, PB ini jari-jari lingkaran. Kalau kita perhatikan gambar, AB dan PB saling tegak lurus. Maka garis singgung lingkaran memiliki sifat pasti tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. AC tegak lurus dengan PC, AB tegak lurus dengan BP. Berikutnya garis singgung persekutuan lingkaran. Apa bedanya? Oke, perhatikan ilustrasi gambar. Terdapat dua buah lingkaran. Nah, AB merupakan garis singgung persekutuan lingkaran. CD juga merupakan garis singgung persekutuan lingkaran. AB menyinggung lingkaran dengan pusat P, juga menyinggung lingkaran dengan pusat O. Begitu juga dengan CD. CD menyinggung lingkaran dengan pusat P, juga menyinggung lingkaran dengan pusat O. Artinya, garis singgung persekutuan lingkaran adalah garis singgung yang menyinggung dua buah lingkaran. Sifat garis singgung tetap. Karena AB garis singgung, maka AB tegak lurus jari-jari lingkaran dengan pusat P, yaitu AP. Juga tegak lurus dengan jari-jari lingkaran dengan pusat O, yaitu BO. CD juga demikian. Nah, CD ini merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Kenapa? Karena CD, ya kalau kalian perhatikan gambarnya, CD ini berada di antara dua lingkaran. Karena itu dikatakan sebagai garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Sedangkan AB berada di
daerah luar, bukan di antara dua lingkaran. Maka dari itu si AB ini dikatakan sebagai garis singgung persekutuan luar lingkaran. Ingat ya kata kuncinya, garis singgung pasti tegak lurus jari-jari lingkaran. Oke. Kita lanjutkan ke garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Ustadzah punya dua buah lingkaran seperti pada gambar. Lingkaran pertama memiliki pusat di P, lingkaran kedua memiliki titik pusat di O. Kemudian lingkaran pertama memiliki jari-jari R besar, lingkaran kedua memiliki jari-jari R kecil. Ustadzah gambarkan garis singgung. Oke, ingat, kalau gambarnya seperti itu berarti garis singgungnya merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Atau kita singkat saja dengan GPDL. Katakanlah itu DC. Jadi garis singgung tersebut menyinggung lingkaran berpusat P di titik D dan menyinggung lingkaran berpusat O di titik C. Maka CD merupakan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Sifatnya pasti tegak lurus jari-jari lingkaran. Oke. Nah, PO ini merupakan garis atau jarak dari titik pusat kedua lingkaran. Bagaimana cara kita menentukan panjang garis singgung lingkaran? Oke. Kalian masih ingat Pitagoras? Jadi, untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran, kita akan menggunakan sifat Pitagoras. PO kita geser ke atas sedikit. Ya, posisinya menjadi P aksen C. Nah, karena kita menggeser saja, maka panjangnya P aksen C tetap sama dengan PO. Kemudian panjangnya P aksen P sama dengan CO, yaitu R kecil. Nah, sekarang perhatikan segitiga P aksen CD. Saya gambar ulang di bawahnya, ya. Segitiga P aksen CD. P aksen C seperti yang tadi sudah Ustadzah sampaikan, panjangnya sama dengan PO. Kenapa? Karena pada dasarnya P aksen C itu hasil pergeserannya PO. PO ini jarak antara pusat kedua lingkaran. Kemudian P aksen D, kalau kita lihat dari gambar, P aksen P besarnya sama dengan R kecil, PD besarnya sama dengan R besar. Maka P aksen D besarnya sama dengan R besar ditambah R kecil. Kemudian CD merupakan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Katakanlah D kecil. Nah, kalau kita perhatikan P aksen DC, ya, segitiga P aksen DC merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. P aksen D kuadrat ditambah CD kuadrat sama dengan P aksen C kuadrat. Nah, P aksen D bisa kita ganti dengan R plus R kuadrat ditambah CD-nya D kuadrat sama dengan PO kuadrat. Sehingga D kuadrat sama dengan PO kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. Atau D sama dengan akar dari PO kuadrat dikurangi R plus R kuadrat. Wow, rumus lagi Ustadzah. Jangan khawatir. Kalau kalian tidak ingin menghafalkan rumus, kalian cukup mengingat saja konsep dari teorema Pitagoras, atau bahkan lebih mudah jika kalian mengingat triple Pitagoras. Kuncinya di sini adalah, ya, hati-hati. Kuncinya di sini PO atau jarak antar pusat kedua lingkaran
ini menjadi sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku. Jadi misalkan kalau kalian ingat triple Pythagoras dengan perbandingan atau rasio 3, 4, 5, maka si 5 ini miliknya PO, miliknya jarak antar pusat kedua lingkaran. Sekali lagi, kalau mau menggunakan Pythagoras, teorema Pythagoras atau triple Pythagoras, kata kuncinya adalah PO atau si jarak antara kedua pusat lingkaran menjadi sisi miring. Oke, agar lebih paham, mari kita coba contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Dari soal, kita tahu bahwa PQ sama dengan 13 cm. PQ ini merupakan jarak antara pusat lingkaran. Maka si PQ ini menjadi sisi miring atau hipotenusanya. Kemudian diketahui PM. PM ini jari-jari lingkaran pertama, katakanlah R di sini. Sama dengan 3 cm. QN sama dengan 2 cm. Jari-jari lingkaran kedua. Yang ditanyakan adalah panjang MN atau panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Untuk mempermudah, mari kita gambarkan tabel seperti berikut ini. Oke, MN atau garis singgung persekutuan dalam lingkaran panjangnya belum diketahui awalnya. Kemudian kita punya R plus R. Ya, PM ditambah QN sama dengan 5 cm. PQ sama dengan 13 cm. Ustazah, kenapa harus ada R plus R? Silakan kembali ke slide sebelumnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ukurannya, di situ ada 5, sisi miringnya 13. Mari kita ingat-ingat kembali rasio dari triple Pythagoras yang ada 5-nya, ada 13-nya. Ya, rasionya adalah 5, 12, 13. Maka si MN ini ukurannya pasti 12 cm. Dengan triple Pythagoras. Apakah kalian sudah paham dari contoh soal pertama? Berikutnya contoh soal kedua. Dua buah lingkaran berpusat di A dan B dengan jarak AB sama dengan 20 cm. Dan seterusnya. Oke, dari soal kita tahu bahwa AB atau jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan 20 cm. Sisi miringnya. Kemudian kita tahu bahwa D kecil atau panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran sama dengan 16 cm. Dan salah satu jari-jarinya atau katakanlah R besar sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran lainnya atau R kecil. Kita gambarkan tabelnya. D-nya 16. R plus R-nya berarti 5 plus R karena R kecilnya belum diketahui. Kemudian AB jarak antar pusatnya sama dengan 20. Ustazah, bagaimana kalau saya tidak mengingat triple Pythagoras atau ternyata ukurannya itu tidak memenuhi triple Pythagoras? Tidak masalah, berarti kita gunakan sifat dari teorema Pythagoras. Ingat, jarak antar pusat menjadi sisi miring, maka berlaku D kuadrat ditambah R plus R kuadrat sama dengan AB kuadrat. Alias 16 kuadrat ditambah 5 plus R kuadrat sama dengan 20 kuadrat. 256 plus 5 plus R kuadrat sama dengan 400 sehingga 5 plus R kuadratnya ketemu 144. Maka 5 plus R-nya sama dengan akar 144 alias 12 dan R-nya sama dengan 7 cm. Oke, sampai di sini mari kita review sedikit. Garis singgung persekutuan lingkaran itu garis singgung yang menyinggung dua buah lingkaran. Garis singgung pasti tegak lurus. Karena itu kita bisa memakai sifat dari
teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan garis singgung persekutuan lingkaran. Kemudian, pada kasus garis singgung persekutuan dalam lingkaran, jarak antar pusat lingkaran menjadi sisi miringnya. Kalau kita bilang teorema Pitagoras berarti kan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku pasti punya sisi miring. Nah, sisi miring ini ukurannya diambil dari apa? Dari jarak antara dua pusat lingkaran. Sisi tegaknya bagaimana? Sisi tegak pertama merupakan garis singgung persekutuan dalam. Sisi tegak kedua merupakan jumlah dari jari-jari. Oke. Jika masih bingung, silakan diulangi lagi tentang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke garis singgung persekutuan luar lingkaran. Perhatikan ilustrasi gambar. Ustazah punya dua lingkaran lagi di sini. Pusatnya di P dan O dengan jari-jari R besar dan R kecil. Ustazah gambarkan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Ya, garis singgung ini menyinggung lingkaran kuning di titik A, menyinggung lingkaran putih di titik B. Maka si AB ini merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran atau kita singkat saja dengan GPLL. Oke, PO merupakan jarak antara dua pusat lingkaran. Sama dengan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Untuk menyelesaikan ini kita juga menggunakan bantuan dari teorema Pitagoras. Oke. PO-nya kita geser ke atas ya, garis putus-putus merah. Sehingga kita punya garis baru P aksen B. Nah, di mana P aksen P ini ukurannya sama dengan BO yaitu R kecil. Maka segitiga yang kita pakai di sini adalah segitiga ABP aksen. Ya, ABP aksen. Segitiga siku-siku ABP aksen. P aksen B merupakan jarak antar pusat kedua lingkaran sama dengan PO. Kenapa? Karena P aksen B merupakan garis hasil pergeseran dari PO. AP aksen ya, karena kita tadi punya AP panjangnya R besar, P aksen P R kecil, maka si AP aksen sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ini bedanya dengan garis singgung persekutuan dalam. Kalau garis singgung persekutuan dalam, jari-jarinya ditambah. Kalau garis singgung persekutuan luar lingkaran, jari-jarinya dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian AB merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran atau katakanlah L kecil. Maka berlaku Pitagoras, AP aksen kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan P aksen B kuadrat. Atau R besar min R kecil kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan PO kuadrat. Maka L kuadratnya sama dengan PO kuadrat dikurangi R besar min R kecil kuadrat. Maka L-nya sama dengan akar PO kuadrat min R besar dikurangi R kecil kuadrat. Ini rumus untuk garis singgung persekutuan luar lingkaran. Tidak perlu dihafalkan sekali lagi. Kalau kalian memahami teorema Pitagoras, menghafal triple Pitagoras, kalian tidak perlu menghafalkan rumus garis singgung persekutuan lingkaran. Kita bisa menyelesaikannya dengan triple Pitagoras. Ingat sekali lagi, sama dengan garis singgung persekutuan dalam lingkaran, PO atau jarak antar pusat kedua lingkaran menjadi sisi miring dari segitiga siku-siku. Oke, langsung saja ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut ini. Dari soal diketahui CD atau panjang garis singgung persekutuan luar lingkarannya, L kecilnya sama dengan 24 cm. Kemudian AD, jari-jari lingkaran yang besar sama dengan 10 cm, BC, jari-jari lingkaran yang kecil sama dengan 3 cm. Yang ditanyakan adalah panjang AB atau jarak antara kedua pusat lingkaran. Kita buat tabelnya dulu.
L-nya 24. Ingat, kalau garis singgung persekutuan luar lingkaran jari-jarinya dikurangi, maka R besar dikurangi R kecil. 10 dikurangi 3 jadi 7 cm. Oh maaf Ustazah salah, itu harusnya AB bukan Peking ya. Oke, kita lanjutkan. Maka berlaku L kuadrat ditambah R min R kuadrat sama dengan AB kuadrat. Kemudian 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan AB kuadrat. Oke. 576 ditambah 49 sama dengan AB kuadrat. Sehingga AB-nya sama dengan akar dari 625, maka AB-nya sama dengan 25 cm. Contoh soal keempat. Dua buah lingkaran berpusat di A dan B dengan jari-jari masing-masing 11 cm dan 3 cm, dan seterusnya. Dari soal diketahui jari-jari lingkaran pertama sama dengan 11 cm, jari-jari lingkaran kedua sama dengan 3 cm. Kemudian AB atau jarak antara pusat kedua lingkaran sama dengan 17 cm. Ingat, jarak antar pusat menjadi sisi miring atau hipotenusa. Kita buat tabelnya. L-nya belum diketahui, R min R-nya sama dengan 11 dikurangi 3 alias 8 cm. AB-nya sama dengan 17 cm. Oke, coba kita pakai triple Pitagoras di sini. Ada 8, ada 17. Nah, satu ukuran yang hilang adalah 15 cm. Triple Pitagoras 8, 15, 17. Sehingga L kecilnya sama dengan 15 cm dengan bantuan triple Pitagoras. Ada pertanyaan? Jika kalian masih bingung untuk materi garis singgung persekutuan lingkaran, silakan diputar kembali video pembelajaran ini. Now it's your time to take action. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.